Keramat adalah sebuah film yang sangat berbeda dan mungkin boleh dikatakan bahwa Keramat adalah sebuah genre baru bagi perfilman nasional kita. Dia sama gua, men. Dia sama kita, Cungkring. Papi, Gua nyari lu sama Dimas dari tadi, apa kita duduk di sini? Papi lu jangan bohong sama gua, Pop. Cerita Keramat adalah tentang beberapa filmmaker muda yang tujuannya hendak berangkat ke Yogyakarta 1 bulan sebelum hari syutingnya untuk persiapan mereka syuting. Anjing. Ketika mereka sampai ke lokasi, yaitu di Bantul, Yogyakarta, hari-hari pertama mulai terjadi keanehan-keanehan. Ayo, ada apa ini? Cung, ya tadi si Migi dengar suara orang nangis gitu dari luar, gua nggak bisa tidur, Cung. Tapi cerita Keramat sendiri tidak sesimpel cerita kemasukan atau cerita mistik atau cerita horor yang ada. Allahu Akbar. Ya Allah. Saat lu seriusan tadi lu? 2, 3. Masya Allah. Oh, serius lu? Gue cukup amazed dengan apa yang sudah Monty lakukan untuk film Keramat ini. Karena gue seperti melihat bahwa kadang-kadang dia sendiri masih meraba-raba apa yang akan terjadi di scene berikutnya gitu. Aktor yang bagus bisa melepaskan emosinya setiap saat. Tapi tebak, pelepasan emosi setiap saat kalau tidak bisa dikontrol, si aktor berubah dari aktor yang bagus menjadi psikopat. Beda tipis. Gua nggak mau ada psikopat di frame gua. Cukup gua yang psikopat. Ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan, Oke. jalan, Kamera ayo. ayo jalan. Slide. Gua bilang jalan. Tetapi apa yang terjadi kemudian justru ada sesuatu yang di luar dugaan yang direncanakan, dan ini merupakan sebuah film yang dibuat dengan pendekatan yang indie ya, pendekatan timnya nggak banyak, semangat kerjanya yang tinggi dengan tujuan memberikan capaian hasil yang maksimal. Mufesta. Allahu Akbar. Kulo nyuwun ngapunten ya. Kekarepan panjenengan ten mriki wonten menapa? Kowe kabeh metu wae. Mas Monty itu ajakin saya untuk main Keramat. Ceritanya oke banget, konsepnya baru pertama kali di sini. Teknik kameranya sih yang beda, lebih jadinya kelihatannya real gitu. Nggak tahu kenapa ya, gue sih yakin kalau gue didirect oleh bukan seorang Monty Tiwa, mungkin gue nggak akan segitunya gitu loh gue meranin Nia si director ini gitu loh, karena dia selalu berhasil untuk ketika gue udah mulai lost gitu, ketika kita semua udah mulai lost di mana scene kita ada bareng-bareng gitu, dia tuh dengan sangat dengan skillnya dia, dengan jam terbangnya dia bisa selalu membuat kita stay in karakter, bisa benar-benar cuman kalau memang dia mau one take itu terjadi gitu loh. Apa lo memilih untuk jadi si gadis tolol yang dibawa-bawa di 3/4 film, lalu bangun-bangun seperti kayak abis nyimeng? Pilihan kalian, mau dikenang sebagai apa? Gitu kan, improv directing. Nah, tapi improv directingnya sambil dia ngedirect, sambil dia acting juga. Dan saya harus benar-benar ngerasain lebih dalam. Saya cuma satu pertanyaan saya sebenarnya. Kepalanya isinya apaan ya? Bisa bikin film kayak gitu. Benar-benar luar biasa deh. Mufesta dan Monty Tiwa sebetulnya identik. Tapi di Mufesta bukan hanya ada Monty Tiwa. Tapi Monty Tiwa sebagai satu pribadi, dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat maju, yang mana pada saat saya berdialog, saya bisa menemukan kita mempunyai dimensi keinginan yang lebih besar lagi dari kondisi yang ada saat ini. Monty memiliki spirit itu.
Monty adalah a real filmmaker. Menurut saya kerjasama dengan Star Vision, khususnya dengan Pak Parwes, Pak Fias, dan Pak Gustal, buat saya pribadi dan Moviesta, teman-teman di Moviesta sudah di level yang persaudaraan yang kita saling mengisi gitu. Jadi bahwa ketika ada sebuah keresahan dari saya tentang konsep yang ingin dikeluarkan tapi belum terbukti gitu, dengan tangan terbuka dia langsung menyambut dan mengatakan ayo kita coba bersama-sama, dan buat saya itu lebih mahal nilainya dari uang. Ini lagi nih BTS nih anjing, sana lo pergi lo, gak suka gue lo ngikutin gue terus. Sini Din, gue mau beres sama lo. Rekod terus ya. Lo gak mau tau ya gimana caranya ya? Gue pengen Migi dipulangin aja deh, bawa deh dia gimana caranya deh. Udah ganti aja talent yang lain, banyak tau gak talent kayak Migi. Kenapa gak bisa? Karena apa? Karena anaknya bun-bun naksir Migi kan, gue udah tahu, udah lama tau gak lo. Bawa aja tuh orang, gak suka gue. Apa? Apa lagi? Ya gue mau ngasih tahu kalau emang Migi mau dipulangin jangan dulu Mbak. Kenapa? Masih sakit. Itu urusan gue, Pop. Acting yang bener-bener acting is not acting. Berapa sekali ya? Persiapan sebelum syuting cukup berat karena kita harus melakukan reading berhari-hari, mingguan malah hitungannya ya. 3 minggu ya, 3 minggu. Bisa dibilang sebetulnya bukan persiapan, ini sebuah pendidikan. Wah itu dihancur-hancurin banget. Kenapa saya bilang pendidikan? Karena tidak ada metode atau standar operating procedure yang mempersiapkan kita untuk praproduksi ini. Dalam pengalaman saya menyiapkan sebuah produksi film, tidak pernah ada yang mempersiapkan, yang ada buku manualnya bagaimana mempersiapkan film dan konsep seperti ini. Itu yang dari aksi reaksi, jadi Berat sih, berat banget. Beratnya itu adalah karena memang kita nggak pernah tahu apa yang bakalan kita lakukan gitu di lapangan nanti. ya hasil penggodokannya gitu kan ya, kita semua jadi yang benar-benar jadi solid gitu. Katanya udah reading lo di Jakarta, ada? Yuk. Lagi. Untungnya saya juga dibantu bahu-membahu oleh co-sutradara saya, Niki Ivander Teja Sukmana. Sebetulnya dia yang lebih berperan juga dalam persiapan. Dia menggodok anak-anak ini, pemain-pemain kita, untuk mencapai level kejujuran yang kita butuhkan. Dan itu dalam proses persiapannya kita tidak ada buku sama sekali. Dia juga bahkan meraba-raba, apakah ini benar, apakah ini salah. Jadi itu yang membuat proses persiapannya menjadi apa yang saya sebut tadi sebetulnya seperti pendidikan buat kita.